Hai, pernah gak sih kamu kepikiran, kamu merasakan bahwa diri kamu itu tidak seberguna, tidak bisa mencapai apa yang kamu inginkan? Jangan pernah marah pada hal tersebut, karena hal tersebut memang alami, sering terjadi pada diri kita. Kalau sering kali kita melawan akan hal tersebut, ya mungkin makin lama makin sakit. Ketika kita sedang berada dalam soal berjuang untuk meraih hal yang kita inginkan, tentu pemikiran-pemikiran bodoh, pemikiran-pemikiran yang meracuni dalam pikiran kita tentu akan datang. Hal itu bisa kita lihat dari mana hal itu terjadi, dari mana itu datang. Coba aku untuk jabarkan sedikit saja kenapa hal itu bisa datang. Hal yang paling pertama, hal yang paling mendasar adalah ketika kita melakukan sesuatu dan gagal. Kita melakukan sesuatu dan gagal itu merupakan hal yang memang sepatutnya pasti akan terjadi. Dan hal yang sepatutnya memang terjadi itu memang harus terjadi. Maksudnya gimana, bro? Maksudnya begini. Tidak semua rencana yang hari ini kita rencanakan tidak akan seperti apa yang kita rencanakan. Paham? Kalau hari ini kita berusaha dan sesuai dengan rencana kita, artinya itu adalah faktor yang memang harus terjadi. Lantas bagaimana untuk menjalani hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan? Ya, kita harus kembali lagi dan merefleksi bahwa apa yang terjadi itu merupakan kehendaknya, dan apa yang bakalan terjadi itu hasil dari usaha kita. Pertama, kita harus meyakini bahwa usaha yang kita lakukan hari ini bisa berbuahkan hasil, maupun hasilnya gagal ataupun hasilnya berhasil. Hal yang pertama tersebut kita harus yakini bahwa nggak selamanya apa yang kita rencanakan bakalan berhasil, nggak selamanya apa yang kita rencanakan bakal gagal. Setidaknya dalam hal tersebut terdapat sebuah usaha. Hal yang kedua yang mengotori dalam pikiran kita adalah tentu saja adalah sebuah circle. Kebanyakan dari kita tentu memiliki sekat-sekat sebuah circle. Kadang kita memblok diri kita, memblok pemikiran kita pada circle atau dalam sebuah pertemanan yang kita anggap sebagai pertemanan yang sehat. Padahal tidak selamanya sebuah pertemanan yang sehat itu bisa menghasilkan pertemanan yang sehat. Kadang pula pertemanan yang sehat itu bisa menjadi sebuah toxic positivity. Apa itu toxic positivity? Ya, tentu saja adalah racun dalam penganggapan kita bahwa itu hal yang baik. Hal inilah yang sehingga membuat aku terus berpikir bahwa nggak selamanya hal yang baik itu adalah hal yang baik, dan nggak selamanya hal yang buruk itu adalah buruk. Kalau kamu adalah seorang muslim yang sedang menonton video ini, pasti kamu akan tahu apa dari kalimat tersebut. Pernah kamu mendengar bahwa apa yang kamu yakini itu adalah hal yang baik bagimu tapi buruk bagi Allah? Pun sebaliknya, apa yang kamu yakini itu buruk tetapi itu baik bagi Allah. Di situ kita bisa melihat bahwa tidak selamanya hal yang kita yakini baik
itu terus baik. Begitupun hal yang buruk, tak selamanya hal itu pun buruk. Kita mesti sadar bahwa dalam setiap circle, setiap pertemanan yang kita anggap sebagai hal yang baik, di dalamnya pasti akan tercemar juga dengan hal-hal yang buruk. Tercemar juga dengan hal-hal yang negatif. Sehingga kalau hari ini tujuan kita memang kita sudah tahu dan kita telah paham tujuan yang pengen kita tuju, maka kita lah yang menjadi kendali dalam setiap pemikiran, setiap opini yang dilontarkan kepada kita. Sehingga kita dapat memfilter setiap opini maupun teori yang datang. Contohnya seperti ini. Ketika teman kita memberikan sebuah advice pada diri kita dan kita menganggap bahwa nasihat tersebut tidak masuk ataupun hal nasihat yang dia berikan tidak cocok untuk kita, maka nasihat tersebut boleh kita tidak mengambilnya, boleh tidak kita menggunakannya, sekedar hanya mendengarkannya saja. Hal yang kedua tersebut adalah yang meracuni pikiran kita. Hal yang ketiga adalah dari aktivitas kita dalam pembelajaran. Maksudnya gimana lagi ini, bro? Setiap perjalanan aktivitas kita dalam pembelajaran, kalau diruntutkan dalam pengambilan informasi di sebuah platform media, rasa-rasanya seringkali bakalan keliru. Karena kenapa? Karena kadang sebuah media itu hanya menginginkan sebuah views, like, dan komen saja. Mencari sebuah engagement. Hal itu tentu menjadi sebuah tujuan dari media. Dan hal yang paling pantas untuk kita mencari sebuah informasi agar tidak tercemari dalam pemikiran kita, mencarilah pada ahlinya. Jangan kita mencari obat pada seorang yang tidak ahli padanya. Contohnya kita mencari jawaban dari 1 tambah 1. Dipangkatkan 2, dipangkatkan 3, dikali 7. Jangan kita mencari jawabannya pada ahli biologi. Tentu jawabannya bakalan berbeda dengan ahli matematika. Sehingga untuk mencari jawabannya, kita harus cari pada ahlinya. Sehingga sekarang di era yang modern hari ini, sebelum kita bertanya, entah itu pada Google ataupun AI, kita boleh merujuk dulu pada ahlinya. Kita boleh dulu bertanya pada ahlinya. Kalaupun sulit untuk mencari ahli, hal yang paling mendasar boleh merujuk pada buku yang ditulis oleh ahlinya. Memang ada yang menganggap bahwa itu sulit, bro. Itu bakalan sulit kalau kita tidak kerjakan. Itu bakalan sulit kalau kita tidak lakukan. Dan aku pun berpikir bahwa di era sekarang ini, di era yang super mudah mencari sebuah informasi, pasti bakalan mudah kok untuk mencarinya dan mendapatkannya. Nah, dari ketiga hal tersebut, hal yang membuat tercemarnya sebuah pemikiran kita, yang pada akhirnya membuat berantakan tujuan yang pengen kita tuju, kamu pasti sudah mendapatkan jawabannya. Dari kesimpulannya, lakukanlah
hal sesuai dengan kemampuan kita. Jangan pernah mencoba dan melakukan hal-hal yang pada batasnya. Kita nggak pernah tahu batas kita itu seperti apa. Kita nggak akan pernah tahu kapan pada akhirnya kita akan berhasil. Tapi pada intinya adalah dengan kita terus berjuang. So, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar untuk kita diskusi bersama. Thank you. Goodbye.